Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, watak pokok dari Islam adalah rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu lebih disukai Allah, dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia, tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu nggak salah ditempeleng, tempeleng lagi dia. Sekeras dia menempeleng kamu, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik, dan itu yang beroleh pahala. Bu, nggak salah sih orang nempeleng kita, kita tempeleng lagi. Sekeras dia tempeleng kita, itu manusia namanya. Tapi kalau mau jadi malaikat, maafin. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang baik, kan seri aja itu mah. Emang kudunya begitu. Hei. Emang kudunya begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar, tidak serta-merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak benar, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun kalau agama kita dihujat orang, jengkel enggak? Jengkel enggak? Sama dong. Ya, yang kita enggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong, tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nek saya digituin orang enak nggak? Nggak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu, jadi saya kira itu ya, dibiarkan manusia jadi manusia, balas suatu kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, baik, kebetulan Pak Kiai mungkin bisa silahkan duduk Pak Kiai. Kami persilahkan duduk. Kebetulan di sini ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin ya, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, hadir juga ya. Ada Bapak Wali Kota Depok ya, Bapak Nur Mahmudi Ismail di sini, dan juga ada Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni. Ini memang khusus sekali Mbak Yeni, di mana kita hari ini hadir di daerah Ciganjur sebenarnya. Ini adalah untuk mengenang dan juga mengingat ketokohan seorang Gus Dur.
Dan sebenarnya antara Gus Dur dan acara ini Damai Indonesiaku ini ada keterikatan yang sebenarnya cukup kuat ya. Kenapa kamu mengatakan gitu? Karena 10 hari sebelum Gus Dur berpulang ya, itu Gus Dur sempat melakukan telewicara bersama kita di sini di Damai Indonesiaku, di mana Gus Dur memberikan pesan-pesannya kepada pemimpin bangsa ya. Nanti kita akan tayangkan di sini. Tetapi Mbak Yeni sendiri sebagai seorang anak, figur Gus Dur itu seperti apa Mbak Yeni? Terima kasih Mas David. Figur Gus Dur adalah orang yang memang berjiwa kebangsaan dan selalu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan kepentingan beliau sendiri. Bahkan kepentingan keluarga itu nomor 4. Yang pertama buat beliau itu prioritas kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, baru kepentingan keluarga, terakhir baru kepentingan beliau sendiri. Kepentingan keluarga malah terakhir ya? Malah terakhir. Kepentingan beliau sendiri, beliau sendiri ditempatkan paling bawah, itu sosok Gus Dur. Nah, dalam melaksanakan aktivitas beliau ya, terutama dalam dimensi politik maupun dalam dimensi sosial, perjuangan-perjuangan beliau di masyarakat, itu kaitannya dengan kebangsaan ya, dengan semangat kebangsaan beliau selalu mendasarkan tindakan-tindakan beliau itu pada kaidah fikih yang tadi diceritakan oleh Pak Kiai Zainuddin Amzad, yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini yang selalu menjadi pegangan beliau dan selalu diingatkan oleh beliau kepada seluruh pemimpin bangsa. Yaitu artinya kira-kira bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berpegang atau harus bertujuan kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi rakyat itu harus makmur, rakyat harus sejahtera, baru seorang pemimpin itu dikatakan berhasil. Subhanallah. Itu yang menjadi pegangan Gus Dur. Lalu tadi menyambut sekaligus menanggapi apa yang ditanyakan oleh penelpon Ibu Tonga ya, soal soal perdamaian dan juga orang yang menentang dari apa yang dilakukan Gus Dur justru datangnya dari umat Islam katanya. Ya, kenapa? Tidak apa-apa ya. Tadi Pak Kiai juga menyatakan dengan sangat arif sekali mengenai bagaimana Islam memandang kekerasan. Gus Dur itu sering sekali mengatakan bahwa memang dalam Islam sangat dibatasi ruang gerak kita untuk melakukan kekerasan ya, sebetulnya begitu. Ada hal-hal tertentu yang membolehkan kita ya untuk mempertahankan diri kita sendiri, seperti yang dikatakan Pak Kiai Zainuddin Amzad. Salah satunya adalah ketika diusir dari rumah misalnya. Nah, itu syarat yang sangat berat bagi seorang muslim untuk kemudian boleh melakukan kekerasan. Tetapi kalau bisa memang kemudian seyogianya dia berpegang kepada kaidah fikih yang lain, yaitu la dharar wala dirar. Janganlah kamu menyakiti dirimu maupun orang lain. Jadi memang Islam itu sudah mengatur ya supaya kita jangan mudah untuk terjebak pada aksi-aksi kekerasan. Islam itu seyogianya pada dasarnya intinya sebetulnya menganjurkan perdamaian. Nah, inilah yang diyakini betul oleh Gus Dur sebagai pengikut Rasulullah SAW. Betul-betul diyakini beliau ingin menegakkan Islam rahmatan lil alamin, Islam buat semua. Ya, terutama di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas harus bisa melindungi yang minoritas. Islam yang bisa melindungi semua suku bangsa, semua etnik, semua agama. Nah, itu yang dicoba ditegakkan oleh Gus Dur. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Nanti kita akan bicara lagi lebih banyak lagi mengenai Gus Dur, dan juga tidak hanya itu, nanti Kiai Haji Zainuddin MZ juga akan berbicara juga mengenai figur pemimpin ya. Katanya ada yang mengatakan juga ini melalui Facebook ya. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Pak Kiai, kenapa sih para pemimpin di Indonesia tidak bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah yang mampu membawa rakyatnya ke kebahagiaan dunia dan akhirat? Anda ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa TV One, memang menarik sekali ya jika kita bicara mengenai rahmatan lil alamin. Islam itu seharusnya membawa kedamaian
di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia ini kok nggak tentram-tentram, nggak damai-damai? Sampai ada kawan saya ini melalui Facebook Damai Indonesia aku mengatakan bahwa apa karena figur pemimpinnya kali? Karena pemimpin kita ini tidak bisa membawa kedamaian buat bangsa kita. Jadi tidak bisa memberikan contoh maksudnya. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum nanti kita masuk ke tausiah dari Pak Kiai, saya akan mengajak Anda ya untuk menyaksikan cuplikan tayangan Damai Indonesiaku pada tanggal 20 Desember 2009 yang waktu itu disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Di sini Gus Dur bicara banyak mengenai keadaan bangsa dan juga seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin bangsa. Kita saksikan sama-sama. Kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Gus Dur, sehat? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana Gus Dur pada saat memimpin bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala kemampuannya, haknya Presiden ya untuk bisa menentukan apa yang terbaik buat bangsa ini, tetapi Gus Dur akhirnya memilih untuk mengalah mengikuti keinginan rakyat. Kira-kira apa Gus Dur yang membuat Gus Dur mau melakukan hal itu Gus Dur? Maaf, saya ikut kehendak rakyat. Iya. Mengikuti kehendak FL. Kalau melihat keadaan saat ini di mana rakyat sudah banyak yang berteriak Gus tentang keadaan Indonesia yang sudah morat-marit ya. Banyak orang yang sudah diminta oleh rakyat, diminta oleh anggota dewan untuk melakukan ini, itu dan segala macam, tapi sepertinya memilih untuk menggunakan kekuasaannya atau juga kekuatan untuk bisa mempertahankan posisinya. Ini bagaimana Gus memandang hal ini Gus? Proses belum berhenti. Proses belum berjalan, belum selesai apa belum berjalan dengan baik Gus? Ya, tahu proses. Ini sebuah proses, ya. Baik, Gus, kira-kira apa yang harus bangsa ini maknai, Gus, khususnya dalam rangka tahun baru Hijriah ini, 1431 Hijriah, agar bangsa Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik, Gus? Kiri bisa membagi menjadi dua. Satu melihat contoh Rasulullah. Ya. Dari keadaan kita sendiri. Oh, dari diri kita sendiri, ya. Baik, Gus, yang terakhir Gus, kira-kira apa saran atau juga masukan bagi pemerintah saat ini agar bangsa Indonesia dan juga mungkin masukan juga buat kita semua yang menyaksikan acara Damai Indonesia ini agar bangsa kita benar-benar bisa keluar dari krisis nih, Gus Dur? Ya, jujurlah. Jujur. Adillah. Ya, oleh peraturan hukum itu. Dan taat hukum, jujurlah dan adillah dan juga harus taat hukum. Terima kasih banyak Gus Dur. Semoga Gus Dur bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita tadi sudah menyaksikan potongan peristiwa ya pada saat kita melakukan live Damai Indonesiaku tanggal 20 Desember 2009, itu 10 hari sebelum Gus Dur wafat. Jujurlah, adillah dan taat hukum. Mbak Yeni mungkin bisa menanggapi Mbak Yeni sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Kiai. Silakan Mbak Yeni. Ya, memang saya ingat satu peristiwa ya yang sangat membekas dalam diri saya. Ketika beliau dulu proses dilengserkan, kemudian banyak sekali para pengikut Gus Dur lah katakanlah ya datang semua ke Jakarta. Mereka menyatakan ingin berjuang untuk Gus Dur, bahkan siap untuk berkorban jiwa untuk beliau. Iya. Banyak sekali waktu itu, mungkin ribuan orang yang datang ke Jakarta. Oleh Gus Dur malah disuruh pulang. Hah? Disuruh pulang. Mereka disuruh pulang dan dikatakan oleh Gus Dur, kalian kalau mau protes silahkan, tetapi harus dengan damai. Tidak boleh merusak, apalagi menyakiti orang lain. Lalu Gus Dur mengatakan, tidak ada kekuasaan yang begitu berharga sampai harus dipertahankan dengan darah.
Itu kata beliau. Allah. Saya mendengar waktu itu jadi ikut menangis juga terus terang Mas David. Nah itu contoh paling mudah ya dari keteguhan Gus Dur dalam mempertahankan prinsip untuk mempertahankan perdamaian. Subhanallah, mudah-mudahan ini juga dicontoh juga bagi para pemimpin kita. Nah untuk itu bicara mengenai figur pemimpin, mungkin lebih tepat jika Pak Kiai Haji Zainuddin MZ juga bisa menjawab keresahan hati kita dan juga pertanyaan dari kawan kita tadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan bangsa kita ini? Kenapa para pemimpin kita kok tidak bisa membawa bangsa ini ke arah kedamaian? Padahal tadi Gus Dur juga sempat menyampaikan, almarhum mengatakan bahwa jujurlah, adillah, dan taat hukum. Silakan Pak Kiai. Bapak Ibu pemirsa TV One, menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah itu kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Lagunya Bruri itu bagi. Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi, tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita. Sederhana pesan Gus Dur, jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang piawai membangun pencitraan, tidak. Beliau tokoh yang jujurlah apa adanya. Itu yang saya katakan tadi, desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara, istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya Bu? Bu, jujurlah. Satu. Yang kedua apa? Adil. Adil. Bersikap adil, terutama kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rakyat merasa selama ini keadilan itu mahal. Mahal. Bahkan keadilan sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita nih yang kecil-kecil salah, hukum cepat benar prosesnya. Begitu yang gede salah, orang pada diem belaga bego. Itu yang bikin kita capek. Yang nyolong semangka, buah randu, apa lagi? Ya lo hitungin aja dah. Itu sebuah potret betapa keadilan itu masih mahal di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu yang ketiga tadi, taat hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum. Jangan menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi. Lil wasail hukmul maqasid. Nggak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat sholat. Apa karena diniatkan buat sholat curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun sholatnya sah tapi curinya tetap dosa. Sah karena fikih tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana. Lil wasail hukmul maqasid, tujuan dan cara hukumnya sama. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Ya kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan masa pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan ya Bu ya. Kita rakyat tahu kan, mobil menteri udah bagus, alhamdulillah. Perumahan DPR
renovasi 300 miliar. Alhamdulillah. Akan segera dibeli pesawat kepresidenan, persekotnya 200 miliar. Alhamdulillah. Itu kan tanda kemakmuran. Soal buat siapa, wallahu a'lam. Saya nggak bisa bicara banyak mengenai hal ini, tetapi ini satu renungan buat kita semua ya. Sebelum itu, ini bicara mengenai masalah kepemimpinan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai tadi ya. Mungkin kita semua tidak sempurna ya. Yang ada di sini juga tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Tadi juga tadi di email juga ada yang masuk juga, jangan cuma bicara, tapi juga lihat juga diri Anda sendiri. Memang ini satu renungan buat kita semua, bukan kita menyalahkan, tapi justru ini bagi renungan buat kita. Bicara mengenai mendidik pemimpin, tentunya ini ada di tangan para guru kita, ya. Bagaimana guru kita dan juga orang tua mendidik anak-anak kita kelak untuk bisa memimpin bangsa ini. Kebetulan di depan kita sudah ada Kiai Lukman nih, Pak Kiai. Kebetulan beliau juga pemimpin pesantren. Gimana sih kira-kira kita bisa mendidik anak kita atau mengkader anak-anak kita agar kelak nanti bisa menjadi generasi muda Islam yang benar-benar membawa bangsa ini ke arah kedamaian? Silakan, Pak Kiai. Baik, jadi kalau Gus Dur telah mencontohkan dengan ide-ide besar mengenai kepemimpinan seperti yang kemudian diterjemahkan lebih jauh oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi pemimpin ini amanah. Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, qiwamud dunya bi arba'atin. Bangsa ini tegak karena 4 pilar. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ya. Tapi itu maksudnya adalah dunia pendidikan, membangun etika, akhlak, ilmunya agar benar-benar menimbulkan pencerdasan dan pencerahan. Ya. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Itu artinya lembaga-lembaga hukum, lembaga peradilan, pemerintahan harus transparan dan harus menegakkan semacam law enforcement yang hebat. Ya. Ketiga, bisa khawatil agniya, dermawannya orang-orang kaya. Ini berarti sistem ekonomi kita mesti harus dibangun tidak untuk kepentingan orang-orang elit, orang-orang kaya, tetapi memang untuk rakyat, untuk bangsa. Terakhir, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Orang miskin sekarang sudah enggan berdoa karena nasibnya tidak diperhatikan. Nah, ini saya kira contoh dari Rasul. Luar biasa bagaimana cinta beliau dengan orang-orang miskin. Bukan mencintai kemiskinan, tetapi nasib mereka harus diangkat. Sebab tanpa mengangkat mereka, mereka enggan lagi mendoakan para pemimpinnya, para ulamanya, orang-orang kayanya. Bagaimana kemudian kita mendidik pemimpin ini? Didiklah dari keluarga kita. Dari keluarga ya? Dari keluarga dulu. Jadi orang tua yang memberikan contoh ya? Orang tua memberi contoh, guru di sekolahan. Contoh misalnya begini, Rasulullah itu memerintahkan kepada orang tua, agar mengajari sholat sejak usia 7 tahun. Ya. Ini usia di mana karakteristik terbentuk, terbangun. Ya. Apakah dia akan menjadi kelak menjadi tokoh yang benar-benar menjadi teladan, atau justru akan menjadi virus bagi masyarakat? Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, ini di lingkungan pendidikan ini saya melihat, saya contohkan misalnya para guru agama khususnya, masih ada enggak di negeri ini yang setiap habis sholat mendoakan murid-muridnya agar menjadi anak-anak yang soleh, solihah, hidupnya manfaat dunia akhirat? Doa dari guru ya? Dari guru. Guru-guru masih ada nggak yang berdoanya? Pertanyaan tapi juga ya? Sebaliknya. Iya. Apakah misalnya saya pernah survei Mas David, ya. Anak-anak SLTA di Jakarta, Jabodetabek ini yang masih membaca Robbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira, mendoakan orang tuanya, ini 0, sekian persen. Allah. Ini tragedi spiritual dan tragedi bangsa kita sebenarnya. Ya. Nah, ini
dari sini barangkali nanti kita akan mengenal bahwa pluralitas yang dibangun, ide-ide besarnya oleh Gus Dur misalnya, dengan di Al-Quran disebut lita'arofu, ya, lita'arofu, saling berta'aruf ini bukan sekadar mengenal, saling kenal mengenal, tapi saling menularkan ilmu pengetahuan, saling menularkan nilai-nilai kebajikan, saling menularkan khazanah kepribadian masing-masing agar lebih transformatif. Dan satu hal, saling mengenalkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini yang termasuk di dalam ta'aruf itu tadi. Jadi ini sebenarnya berproses ya Pak ya? Ya. Berproses ya. Mungkin ini kembali lagi seperti di awal dikatakan bahwa sebenarnya kita harus benar-benar memaknai Islam sendiri ya. Esensi dasarnya itu adalah rahmatan lil alamin. Indikatornya Pak, seperti Bapak katakan tadi, kalau ajaran Islam itu masih membawa kekerasan, berarti ada yang salah ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Cara pandang yang salah ya Pak ya? Satu hal, Nabi itu tidak pernah berperang atas dasar perbedaan akidah, perbedaan suku, perbedaan pendapat. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah berperang karena perbedaan pendapat, perbedaan akidah, perbedaan suku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah di Damai Indonesia. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Walaupun sekarang kita sudah masuki segmen 7 ya, sudah masuki segmen terakhir ya, 2 segmen terakhir di acara Damai Indonesiaku. Tapi sebelumnya kita masih bicara mengenai masalah Islam dan juga semangat kebangsaan. Di segmen terakhir kita sempat menyinggung mengenai masalah figur kepemimpinan. Contohnya tadi adalah Gus Dur ya, yang mengingatkan kepada kita semuanya termasuk para pemimpin bangsa ini harus jujur, adil dan taat hukum. Kebetulan bicara mengenai pemimpin, di hadapan saya juga ada pelaksana nih yang saat ini juga masih memimpin ya, yaitu Bapak Nur Mahmudi Ismail. Assalamualaikum Pak. Ya, Bapak mungkin bisa bicara mengenai masalah pemimpin sedikit Pak. Silakan Pak. Apa sih kesulitannya pemimpin ini untuk bisa menegakkan kebenaran pada saat ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pada hakikatnya dikala kita diberi amanah untuk memimpin satu wilayah, misalnya di Depok, kita berhadapan dengan seluruh permasalahan. Dimulai dari orang yang mau nikah, bayi yang mau lahir, orang yang sedang sakit, sampai kepada orang yang mau meninggal atau pasca meninggal juga. Nah, dari keadaan ini kita akan berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, mulai dari sisi kesehatannya, pendidikannya, kemudian juga kesejahteraan ekonominya. Sulitnya apa sih Pak? Untuk sulitnya apa gitu? Maksudnya pada saat kita berusaha menegakkan kebenaran, sulitnya dari sisi pemimpin apa kira-kira Pak? Kalau ditanya sulitnya sebenarnya adalah memulai dari diri sendiri. Nah, memulai dari sendiri sudah ada contoh ya Pak ya, panutan gitu ya. Oke, baik, ini jadi satu catatan buat kita semua. Kenapa saya tanyakan begini ya? Karena dari tadi kita melihatnya dari sudut pandang rakyat, tapi dari sudut pandang pemimpin nggak ada, ya kan? Nah, ini satu teguran buat kita semua dan juga renungan untuk kita semua dan juga bagi para pemimpin untuk memulai dari diri sendiri, termasuk diri kita, ya, tidak hanya menyalahkan orang lain. Oke Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa menanggapi Pak Kiai. Kira-kira Islam pada saat ini di Indonesia ya, yang diharapkan ke depannya adalah Islam yang bentukannya seperti apa? Bentuk pemahaman Islam seperti apa yang diharapkan bisa difahami oleh rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Silakan Pak Kiai. Ya. Bapak Ibu hadirin, saya mulai dulu dengan masalah pemimpin. Buat kita yang suka ngaji, fikih udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam tuh syarat pertamanya a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Paling alim. Artinya apa dalam konteks berbangsa? Yang paling tahu urusan, lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok,
Yang satu alim nggak pelo, yang nggak pelo jadi imam. Sebab nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Namanya kampung pelo, biarin, nggak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum, ngikutnya ikhlas gitu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih itu nyambung, Bu. Makanya Rasul ajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum nggak sama kekuatannya. Ini makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini nggak fasih, nggak bisa tahu keadaan makmumnya, Bu. Tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Ini imam nggak aspiratif ini. Makmum ikut sih ikut, tapi ngancem. Paling sekali ini gua sholat di sini. Besok nggak bakalan balik lagi. Tuh imam kayak begitu sekali doang dipilih, Bu. Kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Aktsaruhum sinnan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijratan. Ini dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis, yang zahir batinnya Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain. Awaluhum hijratan, yang lebih nasionalis. Loh, kalau bahasa saya kan sederhana. Jangankan yang makro, yang mikro aja. Kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh, pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikroan aja kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis, awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan. Itu dulu. Jadi maksudnya jadi pemimpin yang suka makan ongol-ongol gitu, Pak Kiai. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, tentunya nanti akan kita dengar kesimpulan seperti apa. Mbak Yeni juga nanti mungkin akan bicara juga. Jangan kemana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, memang cukup menarik sekali perbincangan kita, di mana tadi diawali dengan sebuah pertanyaan, ya. Katanya umat Islam Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan kita semua sepaham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kenapa faktanya negara kita kok tidak tentram-tentram? Permasalahan selalu saja muncul. Bahkan
selalu erat kaitannya dengan kekerasan. Tadi sudah mulai terjawab satu persatu, sudah mulai diurai dari mulai masalah diri kita sendiri, masalah kepemimpinan, termasuk juga 3 hal yang disampaikan oleh Gus Dur tadi, almarhum Gus Dur, yaitu mengenai masalah kejujuran, keadilan, dan taat hukum. Renungan untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini, mungkin kami berikan kesempatan kepada Mbak Yeni, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga. Silakan. Dalam kesempatan ini kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang tanpa henti mengirimkan doa serta simpati dan belasungkawa kepada kami sekeluarga atas kepergian Gus Dur. Dan kami berharap bahwa kita semua bisa melanjutkan cita-cita Gus Dur untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang melindungi semua warga bangsanya, Indonesia yang pemimpinnya adil dan jujur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Yeni. Pak Kiai, di akhir acara mungkin Pak Kiai bisa menyimpulkan kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Kiai sebagai anak bangsa agar bangsa Indonesia ini benar-benar bisa, khususnya umat Islam, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan tercipta Islam dan juga bangsa kita yang rahmatan lil alamin. Silakan. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai, dari perbincangan kita hari ini, pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya, sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan yang kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal minal khataya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlebih dari itu semua, tentunya kita umat Islam mari kembali lagi mengkaji dan juga mempelajari agama Islam, agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya David Alik undur diri di hadapan Anda, dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
terima kasih kepada Bapak Masdar Farid Mas Udi, dan juga terima kasih Bapak Lukman Hakim, terima kasih kepada Bapak Nur Mahmudi Ismail, terima kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari Rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.